Baik, kita mulai lagi. Sekarang kita ke analisis numerik bagian SPL, masih sistem persamaan linier, tapi metodenya itu menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Jadi metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linier ini memang ada banyak yang sudah kita pelajari, itu ada eliminasi Gauss dan juga eliminasi Gauss-Jordan. Sekarang ada metode lain lagi, namanya metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, metode iterasi ini kalau misal kita lihat algoritmanya berbeda dengan yang eliminasi. Kalau eliminasi kita susun dia jadi matriks diagonal 0, 0, 0 gitu ya, di tiga bawah 0. Tapi kalau iterasi, jadi kita ubah SPL-nya jadi setiap variabel yang akan dicari. Misal, SPL ini kita punya tiga persamaan linier. Sistem persamaan linier itu kan biasanya terdiri dari beberapa persamaan linier, tergantung dari variabelnya. Kalau ada tiga variabel, maka SPL ini bisa diselesaikan ketika dia memiliki tiga persamaan linier. Kalau ada empat variabel sampai dengan X4, maka pasti harus ada empat persamaan linier. Nah, sekarang karena kita memiliki tiga variabel, ada X1, X2, dan X3, maka SPL ini akan memiliki tiga PL atau persamaan linier. Nah, setiap persamaan linier ini nanti kita ubah bentuknya menjadi variabel yang akan kita cari. Jadi tadinya A11X1, A12 ditambah A12X2 ditambah A13X3 sama dengan B1. Ini kita ubah menjadi bentuknya X1 itu akan sama dengan, ini kan tadinya positif, dia pindah ruas jadi negatif. Yang A13X3 ini pindah ruas jadi negatif pula. Yang B1 dia tetap di ruas kanan, tetap positif. Terus tadinya X1 itu dia dikali dengan A11, maka nanti pindah ruas dibagi jadi A11. Demikian pula dengan yang PL kedua atau persamaan linier yang kedua. Jadi nanti ketika kita mau menentukan X2, X2-nya ini kita pindah ruaskan ke X2-nya kita sendirikan, yang lainnya itu kita pindah ruaskan. Ketika kita pindah ruaskan, artinya ini nanti dikurangi dengan nilai yang sama. Yang A21X1 dikurangi dengan nilai yang sama, berarti jadi di ruas sebelah kirinya dia negatif. Yang A23 dia juga dikurangi dengan nilai yang sama, sehingga nanti ruas kirinya, yang ruas kanan kan jadi hilang ya, jadi nol. Yang ruas kirinya, atau kalau dulu kita istilahnya pindah ruas, meskipun memang tidak ada yang bisa dipindahkan, tetapi hanya dikurangi atau ditambah saja biar jadi nol. Nah, ini tetap di sini, tetap di sini. A23X3-nya jadi pindah ruas, B2-nya karena dia tidak dikurangi dengan apapun, jadi tetap dia positif B2 karena memang sudah ada di ruas kanan sebelumnya. X3 pun demikian. X3 ini tadinya dia dengan A33. Nah, tadi X2 dia dengan A22. Ya, di sini di sebelah kirinya dikalikan, berarti sebelah kanannya A22-nya menjadi pembagi. Kemudian X3 juga sama. X3 ini dia dengan A33. Nanti dia punya di sini negatif A31X1, negatif A23X2. Kok ini ya, 23A, apa, 32 ya maksud. A32X2 yang ini. Ditambah dengan B3, ini maksudnya B3. Ibu salah nih. Ini A32, ini B3. Dibagi dengan A33 ya ini. Ini 32. Nah, tadinya dia positif, pindah ke sini jadinya negatif.
Oke, nah sekarang karena dia metode iterasi, jadi di awal itu kita tentukan nilai awalnya semuanya sama dengan nol. Jadi X2 ini sama dengan nol, X3 juga sama dengan nol. Sehingga nanti kita bisa menentukan nilai X1 di awal. Nah, nilai X1 yang sudah kita miliki ketika kita menentukan X2, X3-nya nol, maka X1 ini nantinya akan disubstitusikan ke sini, ke yang kedua. Jadi X1 yang di sini kita substitusikan ke sini. Nilai X1 ini kemudian diperolehlah nilai X2. Nilai X2 maka nanti kita substitusikan lagi ke persamaan yang ketiga. Jadi eh, kalau sudah berarti kita sudah punya iterasi pertama dengan nilai X1, X2, dan X3 yang baru. Yang hasil iterasi tadi yang hasil menentukan dari awal itu X2, X3-nya sama dengan nol. Nah, kemudian kita lakukan evaluasi katanya. Kalau misalkan nanti di evaluasi ini dilihat bahwa kalau misalkan si apa ini namanya galatnya itu kurang dari galat eksak, maka nanti si XI yang pada iterasi kita terakhir itu adalah nilai SPL-nya. Jadi galat galatnya itu dihitung dari mana? Galatnya itu dihitung dari X iterasi yang eh, ke ke N dikurangi dengan X iterasi yang sebelumnya N-1 dibagi dengan X iterasi ke N lagi terus dikali dengan 100%. Kalau ini udah kurang dari galat yang kita harapkan yang apa namanya galat toleransinya gitu. Kita pengennya galatnya berapa berapa persen sih 0,001 atau 1% atau 0,001% atau berapa persen semakin kecil maka akan semakin mendekati nilai eksaknya. Nah, tapi kalau misalkan si hasil galat evaluasinya ini ya masih lebih besar dari galat yang kita harapkan, maka nanti kita akan menjadikan si nilai iterasi itu nilai terakhir yang kita miliki itu menjadi nilai awal pada iterasi berikutnya. Nah, ini kemudian kita bisa apa transformasikan algoritma ini ke dalam bahasa pemrograman Python. Misal, saya memiliki SPL di sini 20X ditambah Y dikurangi 2Z sama dengan 17. Kemudian 3X ditambah 20Y dikurangi Z sama dengan negatif 18. Kemudian di sini ada persamaan linear yang ketiga itu 2X dikurangi 3Y ditambah 20Z sama dengan 25. Nah, ini kita tulis dulu dalam bentuk variabel-variabel yang akan dicari. Kalau tadi kan X1, X2, X3, sekarang kita ubah dalam bentuk X, Y, Z. Jadi X itu akan sama dengan, itu kan tadinya X sama dengan per 2, dikali 20 ya. Jadi di sini diubah jadi per 20. Si Y-nya tadinya positif, dia berubah ke sini jadi negatif. Si Z-nya tadinya negatif, dia pindah ke sini jadi positif. 17-nya tetap di 17 positif. Jadi 17 dikurangi Y ditambah 2 kali Z, 2Z dibagi dengan 20. 20-nya yang tadinya pengali X. Nah, demikian juga yang persamaan linear kedua. Y itu akan sama dengan negatif 18 dikurangi 3X ditambah Z per 20. Z pun yang persamaan linear ketiga, ini Z-nya kita sendirikan, Z itu akan sama dengan ini 25 dikurangi 2X, 2X-nya tadinya positif, dia jadi negatif. Oke, ini kita hapus dulu. Nah,
ke sini si Y-nya tadinya negatif dia jadi positif, kemudian Z-nya tadinya 20-nya pengali dia pindah ke sini jadi pembagi. Nah, untuk menentukan eh, solusi dari persamaan ini menggunakan Python, yang pertama kita harus definisikan fungsinya dulu. Fungsi apa? Fungsi yang ini, yang X, Y, Z, fungsi dari variabel yang akan kita cari. Fungsi ini kita bisa menggunakan ekspresi lambda. Jadi nggak usah mendefinisikan deh fungsi F1, F2, tapi langsung pakai ekspresi lambda. Lambda X, Y, Z. Kenapa X, Y, Z? Karena tadi kita memiliki perubahannya itu X, Y, dan Z. Jadi semuanya dalam bentuk lambda. Eh, ini yang lambda X berarti 17 dikurangi Y ditambah 2 kali Z. Ini lambda X ya. Ini lambda Y. Ini sebetulnya boleh aja nih jadi lambda X. Ini jadi lambda Y. Ini jadi lambda Z. Jadi fungsi X, Y, Z-nya gitu. Nah, terus eh, tapi jangan ya, maksudnya jangan jangan mengubah di sini ya di ininya di definisi awalnya gitu. Terus kemudian kita tentukan nilai awal. Tadi kan dari awal kita tentukan bahwa X1 sama dengan X1, X2, X3 itu sama dengan 0. Kemudian kalau misal sudah, jadikan ini sebagai iterasi yang pertama. Lalu kita input galat yang kita hendaki, apakah 0,01% atau 0,001% atau berapa. Nah, kalau misalkan inputan galatnya sudah, ini kan input langsung float gitu ya. Biasanya kan kalau dulu di awal-awal kita definisikan dulu input, terus kemudian kita ubah ke dalam variabel float. Tapi kalau ini bisa langsung ketika kita menginput, kita ubah langsung dia ke dalam variabel float, didefinisikan dalam satu kali. Nah, implementasinya selanjutnya kita mengimplementasikan Gauss Seidel. Kita mau bikin eh, outputnya itu nanti dalam bentuk tabel misalkan ya. Iterasi ke kemudian ada TX, ada X, ada Y, ada Z. Ini T itu tab ya. Nah, terus kemudian yang terakhir itu enter. Enter nanti enter ke bawah. Setiap selesai kita input. Kalau misal kondisinya true, katanya. Kondisi itu nanti yang seperti apa yang ini? X1-nya sama dengan F1, X0, Y0. Y1-nya tadi si X1 ini kan eh, yang X1 yang ini kita jadikan dia apa namanya nilai untuk mencari X2 kan yang tadi nilai untuk mencari nilai variabel berikutnya. Demikian juga untuk variabel terakhir Z iterasi pertama itu maka nanti dia akan menggunakan nilai X1 dan nilai Y1 yang sudah diketahui sesuai dengan tadi algoritma yang di awal. Nah, kalau sudah print eh, ini angka-angka ini kenapa di apa namanya di spasi gini biar nanti sejajar dengan yang di atas maksudnya itu print D itu iterasi yang keberapa gitu. Jadi countnya ini nih. E1 kalau misalkan ini print, ini count, X1, Y1, Z1. Countnya itu yang tadi itu. Countnya dimulai dari 1 ya. Nah, iterasi pertama berapa, nanti nilai X1-nya berapa, nilai Y1-nya berapa, nilai Z1-nya berapa. Sesuai dengan urutan ini. X, Y, Z. Ini X, ini Y, ini Z. Semuanya pakai desimal 4 angka di belakang koma. Nah, terus evaluasi, dievaluasi lah. Kalau misalkan E1-nya itu akan sama dengan tadi kan XN dikurangi XN min 1 gitu ya, dibagi dengan XN, maka nanti dia
tentukan kalau kurang dari galat dia akan menjadi solusi. Tapi kalau misal lebih dari galat maka akan dilanjutkan ke sini gitu. Nah, di sini kalau dia lebih dari galat yang kita tentukan gitu semuanya, maka dia balik lagi ke sini. Tetapi kalau ininya sudah kurang dari galat, maka selesailah ini gitu. Di conditionnya, kalau ini condition akan sama dengan ini. Kalau misal dia lebih besar dari ini sama dengan ini. Tapi kalau misalkan true kurang dari ini, maka itu akan menjadi solusi gitu. Kalau tidak sama dengan ini, maka balik lagi ke sini langsung clean gitu. Nah, kalau tadi jadi 4 angka di belakang koma, di sini solusinya jadi 3 angka di belakang koma. Tuliskan X1, Y1 sama Z1. Sehingga kalau kita run program ini, nanti dia akan muncul masukkan nilai galah, terus kita masukkan berapa, misalkan terus di enter, maka nanti akan ada muncul output seperti ini. Iterasi ke satu, tadi kan iterasi, dia merujuk ke count. Mulai dari sini, terus countnya itu terus bertambah satu ke depan tuh iterasi. Iterasi ke satu, X1-nya diperoleh dari memasukkan nilai Y0 sama Z0 semuanya 0. Jadi dapatlah X1-nya itu 0,85. Y1-nya dia hasil memasukkan nilai X1 ini dengan Y 0. Y1 sama Y di sini sama dengan 0 dulu. Gitu. Z-nya 0, terus kemudian X-nya X1 yang tadi diperoleh 8,5. Maka kita dapat nilainya. Nah, terus kemudian iterasi ini akan berlanjut sampai dengan si galatnya ini, ya, apa namanya, evaluasinya ini absolut dari sini tuh kurang dari galat yang sudah kita tentukan. Kalau sudah kurang dari, maka ini stop iterasinya. Dan yang terakhir inilah yang kita jadikan sebagai solusi dari persamaan atau sistem persamaan linier yang di atas tadi. Nah, ini metode Gauss-Seidel. Nanti dicoba di Jupyter Notebook-nya masing-masing. Ingat, kalau menulis program itu, meskipun Ibu bilang sih langkah satu, langkah dua, tetapi maksudnya karena memang PowerPoint-nya nggak muat ke bawah, jadi Bu cut dua, jadikan 2 langkah, tetapi nanti di Jupiternya dalam satu kolom yang sama ya. Itu sampai dengan di sini minggu ini perkuliahan kita, kita ketemu lagi nanti minggu depan.